warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizka Aprila Caniago dengan NIM akhir 145. Di sini saya akan memuat konten tugas UAS saya. Pada video ini, saya akan membahas salah satu fenomena yang hidup dan masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, yaitu tradisi makan bersama dan sedekah setelah kematian atau yang dikenal dengan tahlilan. Kemudian dikaitkan dengan perspektif living fikih. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga dan tetangga biasanya berkumpul untuk membaca doa, zikir, surat Al-Quran, serta menyediakan makanan bagi orang yang hadir. Praktik ini sering dilakukan pada hari pertama, ke-7, ke-3, ke-4, ke-40, ke-100 hari, hingga 1000 hari setelah kematian. Untuk melihat contoh praktiknya, saya akan memunculkan sedikit video kisah nyata pada video berikut ini, yaitu suasana tahlilan 40 hari setelah kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Mari kita simak bersama. Nah, teman-teman semuanya, di sana kita sudah melihat cuplikan video tahlilan oleh pihak keluarga Vanessa dan Bibi Ardiansah. Tahlilan merupakan tradisi yang cukup kuat berkembang di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya berkumpul di rumah duka untuk mengirimkan doa kepada orang yang meninggal serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Selain membaca tahlil dan doa bersama, seringkali keluarga menyediakan konsumsi atau makanan sebagai bentuk sedekah dan penghormatan kepada tamu yang telah hadir di rumah duka. Di satu sisi, masyarakat memandang kegiatan ini sebagai bentuk ibadah sosial dan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Namun, di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam hukum Islam. Nah, teman-teman, fenomena seperti inilah yang menarik untuk kita kaji menggunakan pendekatan living fikih. Karena tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata. Nah, teman-teman, jika kita lihat secara normatif, yaitu berdasarkan kajian fikih ataupun hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar. Yang pertama, Islam menganjurkan umatnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Doa dari keluarga dan orang yang masih hidup dipandang sebagai bentuk penghormatan dan kebaikan kepada duka. Yang kedua, Islam juga mengajarkan takziah, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang sedang berduka. Yang ketiga, terdapat anjuran untuk saling membantu keluarga yang sedang mengalami musibah. Namun, dalam praktik tahlilan sendiri terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama membolehkan kegiatan berkumpul untuk berdoa selama tujuannya baik dan tidak dianggap sebagai ibadah wajib yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penetapan hari-hari tertentu seperti 3 hari, 7 hari, atau 40 hari tidak memiliki ketentuan khusus dalam nas, sehingga tidak sebaiknya dianggap sebagai bagian dari ibadah yang memiliki aturan tetap. Perbedaan ini menunjukkan
bahwa dalam fikih terdapat ruang ijtihad dan perbedaan interpretasi. Nah teman-teman, jika kita lihat dari perspektif living fikih, fokus pembahasannya berbeda dengan living fikih. Tidak hanya bertanya apakah suatu praktik boleh atau tidak, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik sosial, tahlilan memiliki fungsi yang lebih luas. Pertama, sebagai sarana doa bersama untuk orang yang meninggal. Yang kedua, sebagai bentuk solidaritas sosial, karena masyarakat datang membantu keluarga yang sedang berduka. Yang ketiga, sebagai sarana silaturahmi dan menjaga hubungan sosial. Keempat, sebagai media pelestarian nilai kebersamaan dalam masyarakat. Di banyak daerah masyarakat tidak memaknai tahlilan hanya sebagai ritual keagamaan, tapi juga sebagai bentuk empati dan gotong royong. Disinilah terlihat bahwa fikih tidak selalu hadir dalam bentuk aturan tertulis saja, tetapi juga hidup melalui praktik dan budaya di sebuah masyarakat. Dari penjelasan video ataupun narasi singkat saya tersebut dapat sama-sama kita pahami bersama bahwa terdapat perbedaan antara pendekatan normatif dan praktik sosial. Secara normatif, fokusnya adalah pada dasar hukum sesuaian dengan dalil. Sedangkan dalam praktik sosial, yang sama-sama kita lihat adalah fungsi dan makna kegiatan tersebut bagi masyarakat. Kesimpulan yang bisa sama-sama kita kutip dari penjelasan saya dan video singkat yang sudah saya paparkan tadi, bahwa tradisi makan bersama dan sedekah setelah kematian atau tahlilan merupakan contoh nyata kajian dari living fikih, karena menunjukkan bagaimana suatu ajaran Islam berinteraksi dengan budaya dan kehidupan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman semua, apabila terdapat kata atau pengucapan saya yang kurang, saya mohon maaf. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.